Kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan, kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan berjalan kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebenarnya kami ada pada sore menjelang malam di tempat ini dalam keluarga besar Pak Birawa dan seluruh rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang pecinta dalam persekutuan di tempat ini. Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan kami ada di tempat ini untuk membangun suatu pertumbuhan rohani yang luar biasa Bapa. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami telah naikkan dalam roh dan kebenaran, biarlah Tuhan kami imani percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami, sehingga hadiran dan urapan Tuhan kami rasakan tanpa kecuali di tempat ini. Memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk kesaksian pujian Tuhan yang luar biasa, talenta yang Tuhan titipkan, dan biarlah terus Tuhan dia persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan lebaran kerajaan surga, sehingga nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan kami imani melalui persekutuan doa di tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan lebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus, inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan jadikan hamba-Mu jadi alat bagi kemuliaan kebesaran hamba-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir-Mu, tidak hamba-Mu dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Biarlah firman yang Kau izinkan Tuhan benar-benar Tuhan Engkau materaikan dalam perjalanan kehidupan kami, dalam loh hati kami masing-masing, sehingga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sekali lagi melalui hidup kami nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami telah siap diberkati. Katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kalau kembali pada kesempatan yang indah ini. Saat ini saya diberikan kesempatan ada di tempat ini merupakan satu kehormatan. Saya diundang di tempat ini. Saya berterima kasih berjumpa dengan jemaat Tuhan yang luar biasa dan punya talenta yang luar biasa melalui pujian, melalui hadirat dan urapan Tuhan yang kami lihat di tempat ini, di mana rumah Tuhan dibuka di tempat ini untuk mesbah Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya berkat Tuhan ada, bukan hanya melalui ibadah di tempat ini ada damai sejahtera dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan rancangan rencanakan dalam kehidupan saudara saya, bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera yang penuh masa depan yang penuh pengharapan, dan yang Tuhan rindukan dambakan oleh setiap kehidupan anak Tuhan ini. Dia akan mengangkat anak saya terus naik, bukan turun akhirnya menjadi kepala, bukan selama anak saya lakukan firman Tuhan dan aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi kitab suratan yang terbuka 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, sehingga melalui ucapan, perkataan, perilaku selesai Kristus nyata dalam kehidupan saya. Dan saat ini berbicara Natal bulan Desember tidak hanya berbicara Natal, tapi Natal itu harus terjadi sepanjang perjalanan kehidupan setiap anak kekasih Tuhan. Tapi konteksnya saat ini ada pada bulan ini, mari kita lihat semua ini ayat yang sudah umum, tapi ayat ini tidak pernah berpisah satu dengan lainnya. Dia selalu punya relevansi dari kejadian sampai waktu. Semua tetap ada berkesinambungan satu dengan lainnya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan. Yesaya 9 ayat 5 berkata, seorang anak telah lahir bagi saudara saya. Dialah Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang dikatakan dengan 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengutus anaknya lahir melalui Bunda Maria. Dia menjadi manusia sama seperti saudara saya untuk menebus kehidupan saudara saya yang tidak berkenan, tidak layak. Sebab Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia telah berbuat kesalahan dan kejahatan sehingga kemuliaan Allah hilang. Intinya semua manusia sudah berdosa, maka tidak ada pilihan yang lain. Karena Allah mengasihi anak saya, dia utus seorang anak lahir, tapi dia bukannya sebagai anak yang lahir di kandang Bethlehem, di kandang kambing domba di kota Bethlehem, tapi dia seorang putra telah diberikan untuk saudara saya. Akhir balik, dia menjadi dewasa, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan saat ini adalah bahu kita masing-masing. Setiap anak Tuhan di tempat ini, anak dan saya bukan hidup dalam keadaan yang biasa-biasa. Tuhan inginkan anak saya ada akil balik yang luar biasa. Tuhan berikan pemerintahan ada di atas bahu saudara saya, lambang pemerintahan ada dalam kehidupan saudara di bahu saudara saya, dan itu kita aplikasikan dalam hidup saudara saya hari lepas hari dimanapun anak saya berada. Bahkan dia kata kita sebagai penasihat ajaib melalui ucapan, perkataan, perilaku saudara saya, bukan
ceritakan keburukan seseorang, bukan mendiskreditkan seseorang, bukan berbicara hal-hal yang negatif. Sekalipun itu Anda dengar, Anda lihat kenyataan dan sebagainya. Tapi kita anak-anak Tuhan yang beriman, kita tahu Tuhan tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan malapetaka, tapi hari depan yang penuh luar biasa. Sehingga melalui hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan dimanapun kita berada, melalui pemerintahan kita, hari depan Indonesia akan luar biasa. Yakini, imani, percaya. Itu melalui ucapan perkataan anak saya. Dan apa yang Anda ucapkan, perkataan Galatia 6 ayat 7, terikat di dunia, terikat juga di surga. Apa yang anak saya tabur dan tuai, Anda dan saya akan tuai hal-hal yang luar biasa. Sebab dikatakan penasihat yang percaya itu harus mewarnai setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan dia katakan anak saya dikatakan Allah yang perkasa. Anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang cengeng, begitu ada masalah, persoalan, pergumulan, bersungut-sungut, kecewa, putus asa dan sebagainya. Tuhan berikan roh keperkasaan dalam kehidupan saudara saya. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk menjalani hidup saudara saya, karena Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi dia berikan roh kekuatan dalam hidup saudara saya. Dasarnya dengan apa? Kasih Kristus. Berbicara juga apa? Ketertiban, ada kedisiplinan, ada aturan main dalam perjalanan hidup saudara saya untuk menjadi berhasil, sukses dan sebagainya. Tidak terjadi instan dan sebagainya. Semua ada prosesnya, waktunya, dan Anda harus siap untuk masuk dalam satu proses yang Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara saya. Anda boleh sebagai anak Tuhan, Anda ada dalam pelayanan, Anda dalam status apapun juga. Begitu Anda mengalami orang dunia dengan tanda kutip malapetaka, kecelakaan, kerugian, kebangkrutan, kemiskinan, bahkan mungkin dengan tanda kutip orang sudah tidak melihat saudara saya lagi. Tapi pujian tadi, anak saya berharga, berarti dan mulia di hadapan Yesus. Yesaya 43 ayat 4 di hadapan Allah, karena telah digantikan dengan manusia. Siapa? Manusia Kristus, Yesus Kristus yang mati bagi saudara saya. Tidak lain dia datang untuk menebus saudara saya dari kutuk dosa saudara saya. Galatia 3 ayat 13, sehingga dia tersalib di Golgota. Tidak lain tidak bukan untuk mengenapkan Filipi 2 ayat 8 dalam ketaatan kesetiaan. Dia rela mati bagi saudara saya melalui salib Kristus. Dan melalui salib Kristus, firman Tuhan digenapkan Galatia 3 ayat 13. Dia menebus saudara saya kutuk, Taurat dan dosa saudara saya. Tapi saat ini anak saya tidak dibawa hukuman lagi. Roma 8 ayat 1. Begitu kita percaya, tapi bukan hanya percaya, tapi aplikasikan dalam hidup saudara saya. Sebagai orang percaya ada perubahan yang luar biasa. Anak saya, ucapan perkataan anak saya harus nama Tuhan selalu dipermuliakan. Anak saya sebagai anak-anak Tuhan yang bukan anak yang biasa-biasa, tapi yang perkasa, yang luar biasa. Ada yang masalah, persoalan, pergumulan, apapun juga. Jangan melihat masalah, persoalan, pergumulan, tapi memandang dan melihat pada Yesus. Dan hadapi masalah, persoalan, pergumulan saudara saya. Anda saya tidak pernah berjalan seorang diri. Sebab Matius 28 ayat 20 dia berkata, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Dialah Sang Immanuel. Matius 1 ayat 23. Dan kalau dia menyertai, apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan, sebab nama Yesus telah dimateraikan di dalam loh hati saudara saya. Kita ada marga kita masing-masing, ada sek kita masing-masing, ada fam kita masing-masing, tapi kita gennya adalah gen Kristus. Kita adalah keluarga Allah. Hidup Anda dan saya tidak boleh hidup yang biasa-biasa, harus apa? Luar biasa. Anda harus mempunyai dambaan kerinduan yang luar biasa dimanapun Tuhan titipkan anak saya berada. Anak saya dikatakan 1 Korintus 3 ayat 9a, kita adalah kawan rekan sekerja Allah. Dan 1 Korintus 3 ayat 9b, kita sebagai ladangnya Allah. Profesi Anda yang ada di pemerintahan, apakah itu di TNI Polri, apakah di eksekutif, legislatif, yudikatif, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang bos yang gede, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai apapun juga status Anda dan saya, kita tahu ada yang ladang Tuhan. Tuhan saat itu ada bersama dengan apa yang Anda saya kerjakan. Dalam masalah persoalan pergumulan apapun juga, dia turut bertanggung jawab. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bertanggung jawab, turut mengasihi saudara saya bagi kita yang mencintai Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dia turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Oleh karena itu, yakini, imani, percaya apa yang Tuhan firmankan, sabdakan, Anda dan sepegang dengan jelas. Sebab firman Tuhan kata Bilangan 23 ayat 19, dia bukan manusia, bukan anak manusia, masakan dia berdusta. Apa yang difirmankan, apa yang disabdakan melalui firman Tuhan yang Anda dengar, Anda renungkan, Anda hayati, Anda aplikasikan dan pegang dengan setia. Dan firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin.
Apa yang dia telah sabdakan, apa yang difirmankan, pasti dia akan genapkan. Sebab dia adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang kekal. Kekekalan telah menjadi bagian hidup saudara. Sekali anak saya menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan menjadi bagian hidup saudara saya. Tapi keselamatan itu pelihara, jaga dengan baik. Filipi 2 ayat 12. Jaga keselamatan saudara saya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Roma 6 ayat 3, upah dosa adalah maut. Kalau kita mengalami sesuatu dan maaf kata saat itu, Anda dan saya harus stay out dari dunia ini. Pertanyaan saat itu, waktu Anda sadar, waktu Anda hidup, adakah Anda dan saya sesuai dengan rancangan rencana Tuhan sebagai anak kekasih Tuhan? Atau sebaliknya, Bapak saudara saya masih tetap yang dahulu, yang 8 ayat 44, dia sang Bapak pendusta dari asalnya dari pendusta. Dia tidak berkenan, tidak layak, karena itu yang Anda saya jalani hari lepas hari. Anda tidak ada perubahan yang signifikan. Tuhan mau Anda dan saya telah menjadikan Tuhan yang dulu selamat kehidupan. 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup, kita sebagai ciptaan yang baru, tanggalkan yang lama yang dengan tanda kutip berbau dosa. Anda dan saya tidak perlu jabarkan, kita tahu semua sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan, tidak layak, itu sudah membuahkan dosa dan konsekuensi dosa. Saya tidak perlu sampaikan, kita tahu persis goal daripada dosa itu yang iblis inginkan. Yohanes 10 ayat 10a, si pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pilihan ada pada saudara. Surga Tuhan telah tetapkan bagi kekasih-kasih anak-anak Tuhan tanpa kecuali. Semua di tempat ini Tuhan siapkan surga bagi saudara saya. Tuhan tidak melihat kelas Anda, Tuhan tidak melihat apapun status Anda dan sebagainya, tapi Tuhan melihat hati Anda dan saya, kehidupan Anda dan saya berkenan atau layak di hadapan Bapa di surga. Pilihan ada pada saudara saya. Tuhan tadi saya katakan Yesaya 43 ayat 4, kita berharga, kita berarti, kita mulia di hadapan Bapa di surga karena telah digantikan oleh manusia. Manusia siapa? Manusia Kristus. Digantikan oleh bangsa-bangsa, bangsa bahkan sekalipun yang belum menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak menghakimi, tapi Alkitab berkata di hadapan Bapa di surga tidak mempunyai arti dan nilai apapun juga, tapi satu jiwa yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersorak-sorai dan bersukacita. Nama anak saya telah tersurat dan tertulis bukan dengan apa, tapi dengan darah Yesus Kristus. Sebab karya penebusan 1 Petrus 1 ayat 18, dia bukan menebus dengan perak dan emas, kata firman Tuhan, yang dikejar dan dicari oleh manusia. Tapi 1 Petrus 1 ayat 19, darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah anak domba Allah yang tercurah di Golgota saat itu, yang dilambangkan melalui kematian Yesus Kristus. Saat itu melalui jalur dari lurus diakhiri di bukit Golgota, dia saat itu tersalib dan dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Allah Bapa, kenapa Engkau meninggalkan anak yang diutus itu, anak Bapa yang tidak tertinggal lagi satu-satunya. Tapi saat itu Bapa malingkan muka sebab dosa saudara saya, dosa yang tidak berkenan, tidak layak, semua telah tertimpa di dalam Kristus Yesus melalui karya salib, dan dia berkata sudah selesai. Jadi dia telah selesaikan. Dosamu merah seperti kermisi, kata firman Tuhan Yesaya 1 ayat 18b, dia telah putihkan seperti salju, merah seperti sumber, dia telah putihkan seperti bulu domba. Hargai karya pengorbanan Kristus ini. Jangan kita bolak-balik menyalibkan Yesus melalui sikap perbuatan, melalui perilaku kita, melalui pikiran kita, melalui kehendak kita, melalui apapun yang Anda saya rancangkan dan rencanakan. Boleh Anda merancang rencana apapun juga, tapi Amsal 16 ayat 3 berkata, bawalah segala rancangan rencanamu, bawalah segala kehendak keinginanmu kepada Bapa di surga, maka telah sama segala apa? Rencana saudara saya. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara saya. Itu Tuhan yang saya layani sampai hari ini. Dalam perjalanan 31 tahun dalam pengembaraan, sampai hari ini usia yang Tuhan titipkan berjalan 76 tahun. Tapi itu hanya berbicara angka. Tapi waktu melayani dalam keadaan kondisi apapun, saya tetap dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan, saya berikan secara all out. Sebab firman Tuhan kata Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukan semata-mata oleh karena Kristus, bukan oleh karena manusia. Tapi kalau Anda dan saya lakukan oleh karena dia tidak pernah sia-sia. Apa yang Anda tabur, apa yang Anda rancangkan, apa yang Anda rencanakan, rumah Tuhan terbuka di tempat ini, mesbah Tuhan ada di tempat ini. Apapun keluarga yang telah memberikan dedikasi loyalitas di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58b, tidak pernah sia-sia. Tuhan akan membalas dengan cara heran yang luar biasa aja.
bukan hanya sekedar promosi, bukan hanya sekedar berkat dan sebagainya, tapi karya keselamatan. Dia tetap menjadi bagian dalam kehidupan saya. Roh Kudus terus mengingatkan waktu kita akan melakukan hal-hal yang akan membuahkan dosa. Roh Kudus mengingatkan, menyadarkan. Dia selalu tidak pernah tidak mengingatkan dan menyadarkan, terkecuali kalau Anda dan saya mengeraskan hati dan menjadi tegar tengkuk, maka bukan salah Tuhan, bukan salah Roh Kudus, tapi itu pilihan saudara saya. Surga Tuhan yang ciptakan bagi kekasih Tuhan, neraka Tuhan juga yang ciptakan bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak berkenan dan tidak layak di depan Dia. Tapi Anda dan saya, kita adalah orang-orang berharga, orang-orang berarti, orang-orang mulia yang Tuhan telah panggil, pilih, tetapkan secara khusus. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kami yang datang, tapi Tuhan yang datang melalui seorang bayi, melalui seorang putra akil balik, lambang pemerintahan ada sebabnya. Dia dikatakan penasihat ajar, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, kekal menjadi bagian saudara saya. Untuk apa? Dalam usaha, bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Yang apa Tuhan rancangan dan rencanakan, dia tidak pernah gagal. Kata Ayub 42 ayat 2a, aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, hari depan Anda dan saya. Bahkan kita akan melihat sampai anak cucu-cucu saudara saya. Saya Tuhan izinkan saat ini dalam kehidupan ke-11 anak yang Tuhan titipkan, cucu sementara baru 27, cicit baru 2. Ya, jadi dengan tanda kutip semua serba banyak. Berkat Tuhan juga tidak pernah kekurangan untuk memberkati saudara saya. Dan saya ingin, saya invitasikan Anda dan saya, hidup tidak boleh biasa-biasa. Pilihan daripada saudara saya harus mempunyai target yang luar biasa dalam hidup saudara saya, dan bawa Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana saudara saya, dan Dia akan turut bekerja dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Melalui hidup Anda dan saya, biarlah kita memuliakan Tuhan. Melalui apapun kita dapat menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan melalui hidup saya. Dia Allah yang kekal. Dia dikatakan apa? Raja damai. Ada damai sejahtera sukacita melalui setiap anak Tuhan. Jangan begitu Anda dan saya mau dengar nama Anda saja, orang langsung rasanya enak, rasanya gelisah, rasanya dan sebagainya. Tapi dengar nama Anda, mereka rindu untuk berjumpa dengan Anda, karena mereka lihat ada kemuliaan Kristus yang ada di saudara saya. Dan itu harus mewarnai hidup saudara saya dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan saudara saya berada. Anak saya manifestasikan semua buah-buah pertobatan saudara saya, sebab yang akan membawa bukan karena karunia yang digambarkan dalam 1 Korintus 12 ayat 8, karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia berbuat, membedakan roh, berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. 9 karunia itu boleh menyertai hidup saudara saya. Jawatan dalam pelayanan juga, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar. Efesus 4 ayat 11 itu juga mewarnai hidup saudara saya. Tanda-tanda heran mujizat tergenapkan dalam hidup saudara saya. Tapi itu bukan program tiket ke surga bagi Anda dan saya. Tapi buah pertobatan saudara saya, Galatia 5 ayat 22-23, harus penuh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelembutan, dan puasa hati. Supaya itu mewarnai, sehingga dimanapun ada berada, ada damai sejahtera surgawi. Di rumah tangga kita ada damai sejahtera sukacita surgawi, dan itu harus mewarnai. Di mana kita bekerja, semua yang ada dalam lingkungan Anda saya, mereka merasa damai. Anda sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang staf, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang siapapun, dimanapun dalam kondisi apapun juga, di mana ada damai melalui hidup Anda dan saya, itu akan terinterpretasi. Mereka akan merasakan, mereka bahkan tidak punya kerinduan melalui hidup anak saya, karena ada integritas sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, warnai hidup saudara saya. Dan itu Natal itu harus berbicara terus tergambar dari hidup saya, dari hari lepas hari. Ya, itu harus mewarnai dan harus tergambar nyata jelas melalui apa? Hidup saudara saya, melalui perilaku saudara saya, melalui perbuatan saudara saya, apapun juga. Goalnya tadi saya katakan Kolose 3:23, tidak lain tidak bukan harus nama Kristus membiarkan. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau itu yang Anda saya lakukan, kerjakan, saya yakin iman yang percaya Tuhan dengan penuh bersukacita, Dia selalu memperhatikan hidup Anda
keluarga Anda, masa depan Anda, anak cucu Anda, dimanapun mereka berada. Ada tangan Tuhan yang saat ini 1 Korintus 3:12, mata Tuhan tertuju bagi orang-orang yang dikasihi. Dan dia berikan telinga untuk seruan doa saudara saya, sehingga waktu Anda dan saya berseru, dia akan mendengar, dia akan menjawab. Selama Anda dan saya hatimu melekat dengan Tuhan, bahkan dia katakan Mazmur 1:14, dia akan luputkan Anda dan saya dari hal-hal orang mau mencelakakan saudara saya, orang mau merugikan saudara saya, orang mau fitnah saudara saya, atau segala hal yang buruk yang ada rancangan dan rencana orang dalam hidup saudara saya. Tuhan tahu persis. Dia luputkan saudara saya, bukan hanya sekedar luputkan, dia membentengi saudara saya dengan apa? Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, sebagaimana digambarkan Zakaria 2:5. Tembok api kemuliaan Bapa di surga memagari saudara saya, sehingga tidak kuasa apapun juga yang dapat masuk menginfiltrasi kehidupan saudara saya untuk merusak hidup rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, hari depan saudara saya, apapun juga. Bahkan Zakaria 2:8c, dia katakan anak saya digambarkan seperti biji mata Allah sendiri. Amen. Bukankah luar biasa? Mata anak saya sebelumnya ada alis, begitu keringat, dia tidak langsung ke mata. Karena ada alis, dia turun ke bawah, tidak mengenang. Ada mungkin debu, ada mungkin bakteri, apapun juga, ada binatang kecil, apapun juga. Ada bulu mata, saat itu dengan refleksnya akan menutup kelopak mata soalnya, sehingga terlindung. Dan itulah yang Tuhan gambarkan, mengilustrasikan. Segitu secara luar biasa perlindungan Tuhan untuk hidup Anda, untuk keluarga Anda, untuk kesehatan Anda, untuk rumah tangga Anda, untuk apapun juga. Itu yang saya alami dalam perjalanan kehidupan. Tuhanku yang Tuhan yang luar biasa dalam keadaan apapun juga. Dan saya telah memberikan komitmen sampai nafas saya terakhir, saya tetap melayani. Tuhan izinkan, sebab kita sebagai hamba Tuhan tidak ada berbicara pensiun. Anak-anak Tuhan tidak berbicara pensiun. Kalau kita di pemerintahan dan sebagainya, semua ada batas waktunya. Tapi dalam Tuhan semua hanya waktu berjumpa muka dengan Dia. Bertanggung jawab saudara saya, selama Tuhan titipkan kita dari dunia, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita saksikan melalui hidup saudara saya. Adakah nama Kristus dimuliakan? Adakah banyak jiwa yang anak saya bawa? Seperti melalui persekutuan di tempat ini, saya imani percaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kerjaan surga. Tuhan tidak tanya berapa bank Anda berada, berapa perusahaan Anda berada, berapa banyak harta Anda dan sebagainya. Nah, posisi Anda apapun juga, anak Anda apapun juga tidak. Semua yang terpenting, yang terutama, nama Kristus dipermuliakan oleh hidup saya. Jiwa-jiwa dimenangkan. Goalnya harus itu, menangkan jiwa melalui kesaksian kehidupan saya, melalui perilaku saya adalah Kristus dipermuliakan hati. Dan itu harus mewarnai kehidupan saya. Dan itu yang saya ingin sampaikan. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, sekali lagi saya berterima kasih dan bersyukur untuk undangan diterbitkan pada saya saat ini. Saya bisa melayani di tempat ini. Saya bersyukur dan terima kasih. Di mana ada hadirat, di mana ada urapan, di mana penyertaan Tuhan ada dalam perusahaan di tempat ini. Kita terus doakan tempat ini biar diberkati dengan luar biasa aja. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hamba bersyukur dan terima kasih Bapak, kalau saat ini firman Engkau telah izinkan keluar dari bibirmu, tidak hambamu dengan penuh keterbatasan, tapi Roh Kudus Engkau terus menerjemahkan, mengertikan lebih jauh, sehingga setiap firman tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia, benar-benar termati dalam kehidupan kami masing-masing. Dan secara khusus kami padukan iman kami sehati mendoakan Bapak, keluarga besar Pak Birawa Tuhan di tempat ini, dengan anak-anak yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan, bahkan dia akan melihat sampai anak cucu cicitnya Tuhan disertai dan diberkati oleh apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Engkau memagari rumah tangga ini dengan pagar malaikat dari surga Tuhan, memagari kehidupan mereka sekalipun mereka terjatuh. Engkau berfirman Mazmur 37 ayat 24, tangan Tuhan tetap menopang dan mereka kembali akan bangkit dan kembali akan luar biasa memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, cobaan boleh ada, tapi Engkau berfirman 1 Korintus 10 ayat 13, setiap pencobaan anak-anak Tuhan di tempat ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melampaui batas kemampuan mereka, sebab Tuhan yang menyertai, Tuhan yang setia. Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa
dan mengucap syukur, memberkati persekutuan di tempat ini. Engkau yang beracara dengan luar biasa, bukan sampai hari ini, tapi terus setiap jiwa yang datang di tempat ini benar-benar menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Setiap kiranya firman yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini boleh terus menguatkan jemaat Tuhan di tempat ini dan terus menjadi rema juga dalam kehidupan kita semua. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Untuk doa syafaat sebelum hambanya Bapak Wermon jadi dalam doa syafaat. Salam Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan hamba Bapak Abraham Sukit, kita semua bersuka cita. Masih ada sukacita kan? Terima kasih. Saatnya kita mau berbicara dengan Tuhan dari hati kita masing-masing dengan iman kita melalui doa syafaat. Mari saya minta kita tundukkan kepala dan hati kita terangkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas kebaikan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami datang ke tempat ini punya kerinduan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau disapa oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan kasih buat kita berkumpul bersekutu di tempat ini. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan hati, memberikan rumah melalui hamba-Mu Bapak Birawas keluarga buat kami berkumpul di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan yang baik, kami saat ini mau angkat doa kami lewat syafaat sore menjelang malam hari bagi bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan, kami satu hati. Yang kami mau adalah negara kami yang penuh damai sejahtera. Kami minta kepada Tuhan curahkan hikmat, roh penuh hikmat buat pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biar apa yang mereka menjalani pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan. Tuhan yang baik, Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu dalam pemerintah. Biarlah nama Tuhan terus ada di setiap pekerjaan, di setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih. Biar nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pembantu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan aparat sampai yang terendah. Tuhan memberkati pemerintah kami, agar mereka terus mengayomi rakyat, masyarakat bangsa kami, menjadi bangsa yang cinta damai, sehingga terwujud negara yang penuh dengan ketertiban dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai dalam penginjilan yang terbentuk lewat yayasan-yayasan dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka, beri hikmat, suri tauladan pada mereka, sehingga setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan dimanapun mereka menginjil. Tuhan memberkati hamba-hamba ini. Saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga besar Bapak Sunarto. Kami berdoa buat
Bapak Sony dan keluarga, Bapak Didit dan keluarga, Bapak Wemi dan keluarga, Bapak Hara dan keluarga, Bapak Dana dan keluarga, Bapak Manda dan keluarga. Terkhusus kami mau mendoakan buat Bapak Andika Perkasa yang masih Tuhan pakai di negeri kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melihat hati setiap insan manusia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan masih pakai hamba Bapak Andika Perkasa untuk negeri ini. Negeri ini masih membutuhkan sosok-sosok pemimpin yang penuh teladan, sosok yang bertanggung jawab. Tuhan masih pakai sosok-sosok seperti Pak Andika Perkasa. Kami yakin dan percaya lewat doa kami saat ini. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Kau melihat hati hamba-Mu ini. Kau tetap pakai di negeri kami. Kami masih membutuhkan pemimpin, sosok pemimpin yang bertanggung jawab untuk masa depan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun proses yang Tuhan buat, kami yakin dan percaya ada waktu yang Tuhan tetapkan. Lewat doa kami, lewat kehendak Tuhan, Tuhan pakai Bapak Andika menjadi pemimpin masa depan bangsa dan negara kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa buat Bapak Pirawa yang Tuhan masih pakai sebagai Kabid Propam di Polda Metro Jaya. Tuhan, segala tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada Bapak Pirawa, kami percaya Tuhan juga yang mengawali semuanya. Tuhan saja yang menyertai dia. Banyak tanggung jawab yang ia pikul, tetapi Tuhan tetap memberikan pundak yang kuat buat Bapak Pirawa untuk memikul tanggung jawab ini. Kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat menyertai Bapak Pirawa dalam setiap keputusan apapun yang diambil. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di hati dan pikiran Bapak Pirawa. Kau berkati secara pribadi Bapak Pirawa dalam tugas tanggung jawabnya ini. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga besar, keluarga Bapak Pirawa dan Ibu Erti dan 3 anaknya yang masih bersekolah, studi. Alvaro di Australia, Michael, Edgar yang masih juga ambil studi di Jakarta. Tuhan memberkati anak-anak ini agar masa depan cita-cita mereka menjadi masa depan yang hilang gemilang. Tuhan taruh di hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang menghormati orang tua, terutama anak-anak yang takut akan Tuhan di hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga anak-anak kami Alvaro sudah datang dari Australia dan berkumpul bersama kami di tempat ini. Kami percaya dalam perjalanan sehingga tiba dengan selamat. Semuanya karena kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga besar Ibu Ertin, orang tua dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati hidup orang tua dari Ibu Ertin di masa tua mereka. Tuhan memberikan sukacita, kesehatan kepada mereka, memberkati hidup mereka di masa-masa senja ini. Karena itu kami percaya sampai masa tua, sampai putih rambut, janji Tuhan tetap menggendong mereka. Kami percaya itu Tuhan. Kakak beradik bersama keluarga mereka, dimanapun mereka berada, Kau berkati tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Kau memberkati mereka, melindungi mereka, sertai mereka pada jalan-jalan yang baik dan benar. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan yang baik, saat ini juga kami mau berdoa. Ada beban doa yang kami hendak doakan buat hamba-Mu Firdaus Renal yang belakangan ini mungkin tergoyah iman percayanya. Dalam doa ini kami mau Tuhan, Engkau kuatkan dia, berikan dia Roh-Mu yang kudus agar semangat dia untuk percaya
tetap membara di dalam hati pikiran dia. Imannya tetap teguh dan kuat, yakini bahwa Tuhan senantiasa adalah pokok kehidupan dia. Tuhan yang baik, kami saat ini juga mau berdoa akan kesembuhan dari Bapak Roy Galak yang dalam keadaan sakit. Tuhan, obat, penawar, makan dan minum, serta para medis yang merawat. Kami mohon kepada Tuhan, campur tangan dalamnya semuanya, sehingga daripada semuanya itu Bapak Roy Galak bisa mendapatkan kesembuhan, pemulihan kesehatan. Kau berkati Bapak Roy di hari-hari dalam sakit raga dan fisiknya. Tuhan menguatkan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau mendoakan terkhusus buat Kesra Salomina. Tuhan memberkati anak-anak ini, hamba-hambamu ini, sehingga sikap hidup mereka yang baik dan benar, dan mereka hanya melihat Tuhan Yesus sebagai teladan hidup mereka di hari-hari hidup mereka. Kau berkati anak-anakmu ini, hamba-hambamu ini ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami saat ini juga mau naikkan doa dari setiap kami yang ada di tempat ini. Apapun pergumulan hidup kami, Tuhan melihat, Tuhan tahu. Tuhan, kami minta kepadamu, berikan jalan keluar, solusi dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Baik kesehatan kami, baik kehidupan keluarga kami, baik pekerjaan kami, masa depan kami, baik jodoh kami, cita-cita kami taruh hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu menurut kehendak Tuhan jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menjadikan kami bukan menjadi yang biasa-biasa saja, tetapi jadikan kami hamba-hambamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dari pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi. Ada Kristus di tempat kami. Kami menjadi saksi, menjadi teladan bagi dimanapun kami bekerja, dimanapun Tuhan tempatkan kami, untuk kami boleh melakukan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, di sore hari yang indah ini, kami juga mau naikkan doa khusus buat hambamu Fernando dan Maria. Kami naikkan doa atas pernikahan mereka yang telah genap 6 tahun. Tuhan, bila mereka melihat ke belakang, banyak pergumulan yang mereka hadapi, tapi satu keyakinan mereka bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh ada sampai saat ini. Untuk itu mereka boleh bersyukur atas apa yang mereka rasakan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati hari-hari ke depan dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, tugas, tanggung jawab masing-masing yang Tuhan kasih. Tuhan memberkati kehidupan Fernando, Maria, dan anak-anak sekeluarga. Terima kasih Tuhan, sungguh indah bersama Engkau Tuhan dalam hidup kami, bagikan ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Kami tidak mau terlepas Tuhan, biar kami tetap hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Karena itu kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari yang kami, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya. Mari Bapak dan Saudara, sebelum kita akan menerima berkat pada sore hari malam hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kami sungguh mengalami keberkatan yang dari Tuhan. Pemulihan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya membutuhkan jawaban doa, mereka sudah menerima jawaban doa. Kami percaya ibadah di tempat ini adalah ibadah yang mengandung janji, ibadah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu menyata dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit yang sudah memberkati kami Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita mau memberkati hambanya Bapak Pendeta Konrad Supit yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan tangan kita untuk melepaskan berkat bersama dengan istri yang menemaninya. Bila Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan hambanya sebagai gembala daripada gereja GBI Viva Victorious Family ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar roh hikmat, roh kekuatan, roh kemampuan yang dari Tuhan terus menuntun, memimpin daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Konrad Supit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru terus mengalir dalam hidupnya. Pengembalanya yang sudah 8 jemaat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidupnya Tuhan. Biar Engkau tambahkan lagi Tuhan. Biar Engkau sendiri memperluas tali-tali kemahnya Tuhan, sehingga dia mengembang ke kanan ke kiri dan terus bergerak di dalam pengurapan Tuhan. Kami melepaskan mereka di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Terima kasih Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau adalah orang yang takut akan Tuhan. Pasti dipimpin Tuhan, pasti terus berkembang di dalam kehendak dan visi-visi yang dari Tuhan. Biarlah pengurapan yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupannya, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita terima berkat, dengarkan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat pada kebenaran firman pada malam ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Konrad Supit, biarlah kita semua melakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan terima berkat dari hambanya Bapak Gembala Viva Victorious Family, Bapak Pendeta Konrad Supit. Saudara Pak Gembala, silakan maju. Mari kita angkat hati kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Baik, Filipi 4 ayat 8 yang telah disampaikan semua yang baik, kita menyerahkan dan terima berkat daripada Bapa di surga. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga
karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam persekutuan Roh Kudus, dia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari sore malam hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang diberkati Tuhan kata bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Baik. Haleluya. Amin. 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 Ibadah selesai. Sekarang waktunya untuk sepatah dua patah kata dari tuan rumah. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di tempat ini, di rumah saya yang setiap Sabtu diadakan dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu semuanya, tentu semua itu karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih juga kemurahan Tuhan, Alvaro bisa hadir juga di sini setelah 8 bulan semester pertama kuliah di Australia. Kemarin datang dan puji Tuhan sekarang ada di antara kita, semuanya karena kemurahan Tuhan. Ujian semester pertama sudah selesai dan nilainya juga bagus, semua karena kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini ada juga hadir keluarga saya dari Blitar karena ibu saya orang Blitar, bapak saya orang Magelang. Jadi di sini ada om-om saya dan sepupu saya hadir. Terima kasih sudah datang Pak Legito dan kebetulan besok ada keponakan saya menikah, jadi mereka hadir untuk acara besok. Kemudian siapa lagi ya tadi? Saya agak lupa. Oh iya Pak Faldo, iya Pak Pendeta Faldo, selamat datang. Iya Pak Pendeta Faldo. Jadi awal-awal kita ibadah di sini, Pak Pendeta Abraham dan Ibu, itu 2021 April ya, Maret ya, 2021. Kita awal-awal itu ya Pak Pendeta Johan masih 10 orang,
5 orang, keluarga saya, kemudian dibimbing Pak Pendeta Johan, Pak Pendeta Faldo. Setahun dengan kita Pak Pendeta Faldo pelayanan di Manado ya. Diutus Tuhan untuk melayani di Manado. Berapa lama di sana? 10 bulan. 10 bulan ya. Terus sekarang terima kasih bisa datang bergabung. Tapi nanti pulang lagi ya ke sana ya. Hanya ada kegiatan di sini. Ya. Ya. Tambah ganteng Pak. Karena dulu botak terus. Saya pikir botak Pak. Ternyata ada rambut. Selamat datang Pak Petra di rumah ini. Pak Petra ini masih ada hubungannya dengan Pak Pendeta Abraham sehingga bisa hadir di sini. Terima kasih sudah datang ke rumah saya dan bersama putranya Pak Pendeta Mas siapa? Mas Randy ya, putra ya. Terima kasih juga sudah datang hadir di tempat ini. Ya inilah rumah saya. Ini rumah saya dan perkenalan kita. Ini awal perkenalan kita, bapak-bapak semua, Pak Pendeta dan Ibu juga. Semoga ke depan kita bisa lebih berkomunikasi untuk hal-hal yang positif tentunya. Ini sudah akhir tahun dan sebenarnya ibadah di rumah ini yang terakhir. Karena minggu depan kalau Tuhan mengizinkan yang memang sudah 99%, kami sekeluarga 16 orang akan ziarah wisata rohani ke Eropa. Mohon doanya nanti Pak Pendeta. Jadi minggu depan kita Jumat berangkat, pulang tanggal 9 hari Jumat, pulang tanggal 25 dari sana, berarti tanggal 26 sampai di sini. Nah nanti saya minta persetujuan juga sama Bapak Ibu karena tanggal 26 itu hari Senin kalau nggak salah, hari Senin. Nah Sabtunya itu tanggal 31. Apakah kita mau ibadah lagi? Karena kan malam tahun baru biasanya kita sama keluarga. Tapi menurut saya nggak ada salahnya kalau kita ibadah, nggak ada salahnya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak usah, ya udah nggak apa-apa, saya juga. Mungkin yang mau datang aja, ya kan? Ya malam tahun baru doa. Karena apa salahnya kita berdoa kan? Amin. Apa salahnya kita berdoa? Setelah berdoa, Bapak Ibu mau kembali atau mau setahun bauran di sini juga nggak apa-apa. Kita kalau memang sepakat, nanti saya akan mungkin ya datangkan makanan-makanan atau apa gitu kan supaya kita bisa tahun baru di sini. Kembang api saya ada, kebetulan ada juga. Tapi sekali lagi ini option. Saya nanti kebetulan ada grup ya kita nanti. Pak Pendetanya siapa? Pak Faldo. Nah, Pak Faldo masih di sini. Sampai kapan Pak Faldo? Sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 ya. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Kita berharap Pak Faldo. Ya. Pak Pendeta Abraham dan Ibu, terima kasih sudah membawakan firman yang luar biasa kepada kita di sini pada sore hari ini. Suatu kehormatan bagi kita untuk menerima berkat dan firman yang tentunya semua itu bermanfaat bagi kita yang hadir di sini, yang semua kita ini adalah pengembara, Bapak Ibu. Semua kita ini adalah pengembara yang tentunya punya jalan masing-masing. Ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, tapi sebenarnya tujuannya satu. Nah, untuk menuju ke tujuan yang satu itu tentu kita butuh kompas. Nah, kompas ini kadang-kadang hilang dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang
kita hilang arah, kadang-kadang kita tersesat. Untuk tidak tersesat, ya kita berusaha untuk melihat apa tanda-tanda bintang kan gitu kan. Mana nih jalan yang harus kita tempuh? Ya dengan kegiatan-kegiatan tentunya yang bersifat rohani seperti ini Bapak Ibu. Menurut saya kegiatan ibadah yang diadakan setiap minggu itu, apapun itu, mau di rumah sendiri, mau di tempat orang lain dan sebagainya, itu baik. Karena semua firman yang disampaikan tentu akan mengarahkan kita kepada Tuhan, mengarahkan kita kepada hidup yang lebih baik. Yang kita tahu bahwa menjalani hidup ini tidak mudah Bapak Ibu, banyak tantangan diri sendiri, tantangan orang lain, kita melawan diri sendiri, kita melawan hawa nafsu kita, itu yang paling sulit. Jadi mengapa kita di sini Pak Pendeta terus berusaha? Kita berusaha. Kita berkumpul di sini untuk satu tujuan, supaya kita bisa menjalani hidup lebih baik, dan kita juga mendoakan Pak Andika yang sudah pensiun, sudah diganti, mudah-mudahan ada terus dibimbing ke depan. Kita berdoakan beliau, karena negara ini butuh pemimpin yang sudah terbukti, sudah teruji, bukan baru janji-janji. Jangan. Kita harus melihat pemimpin yang dia sudah berbuat apa. Pada saat dia menjadi pemimpin sebuah institusi, pada saat dia diberi kesempatan memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah institusi, memimpin sebuah daerah, lihat apa yang sudah dia lakukan. Itulah nanti yang akan dia lakukan kalau dia jadi pemimpin bangsa. Kalau dia nggak berbuat apa-apa atau berbuatnya sedikit, ya itu nanti kayak begitu. Itu patokan ukuran menurut saya, gitu. Nah, jadi kita doakan, bukan saya tapi negara ini harus dibawa oleh pemimpin yang punya karakter yang bagus. Kalau enggak, jalan di tempat. Kalau enggak, nanti hanya janji-janji saja. Kalau enggak, hanya dagang politik saja. Negara ini nanti dijual apa dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan 2024 muncul pemimpin yang terbaik dari Tuhan. Terakhir, di sini kita akan merayakan ulang tahun. Biasa Pak Pendeta, setiap ada yang ulang tahun jemaat kita selalu merayakan. Ada Oma Siska yang usianya sudah 60 tahun. Ada keluarga saya juga, ada si Benedik yang usianya 6 tahun, dan si Nong tapi nggak hadir, usianya 60. Usianya ada. Bayu ada? Oh, nggak ada ya? Oh ya. Jadi usia 65 tahun, usia 65, usia 6, usia 5, 65 ya. Bagus. Hah? Iya. Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada yang baru pertama kali hadir kan? Nggak ada kan? Siapa? Oh iya. Terima kasih Pak. Pak siapa? Pak Chandra ya. Yang bawa siapa? Oh, Pak Johan. Baik. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Iya Pak. Baik, kita tutup. Sebelum kita tutup, kita merayakan dulu. Setelah kita merayakan ulang tahun sebentar, doa makan siapa Pak? Waldo aja. Oh, baik ya. Pak Bung Tony, silakan Bung Tony untuk kita rayakan ulang tahun sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara Bung Tony. Puji Tuhan.
luar biasa. Pak Wirawa setiap minggu ada yang dirayakan, bertambah umur, kalau nggak umur secara individu maupun pasangan biasanya ini anniversary ya. Puji Tuhan hari ini juga ada yang 3 yang berapa tahun ya? Oma Siska boleh bergabung dengan kita semua yang ada di depan, nanti akan didoakan oleh hambanya. Lagi Benedik, si Ben sama Nonong juga. Namanya Nonong dong bu, panggilan siapa? Mikaela. Nonong itu panggilan saya dari opungnya nih. Bung, ya bung ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan, sebelum didoakan kita akan nyanyikan lagu ulang tahun dulu ya. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan berkati dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Naikkan sekali lagi sebagai kita. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, tidak secara kebetulan kalau berulang tahun saat ini Ibu Siska dan Benedik Mikaela. Karena Tuhan punya rencana-rencana yang indah dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Ibu jadi seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan, jadi saksi Kristus untuk anak cucu, untuk dimanapun komunitas ibu ditempatkan. Untuk kedua anak yang masih muda ini, Tuhan tetap punya rencana-rencana yang indah supaya melalui kehidupan anak ini, dua orang tua yang Tuhan titipkan membesarkan anak ini menjadi berkat. Dan anak-anak ini dimanapun mereka berada di studi, mereka beda dengan anak-anak dunia. Amin. Hikmat surgawi, hikmat pengetahuan dari Tuhan, urapan ingatan yang kuat menyertai kehidupan mereka dan mereka menjadi saksi Kristus. Dan ibu sampai usia 65 saat ini tidak secara kebetulan, bila tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan tetap mau berkarya. Tidak ada istilah kami sudah tua, kami tetap masih Tuhan mau pakai. Masih ada umur, tetap persembahkan hidup kita hanya untuk Dia, nama Tuhan. Baik, ya kita satu dalam doa. Ya, kita juga tidak secara kebetulan bagi anak-anak dari Pak Wirawa, ini yang paling kecil ya. Ya, yang keduanya tidak hadir. Ada. Boleh sekalian nanti sekalian. Ya. Iya, mau berangkat dengan tanggal 9 ya. Abang. Ya, abang. Yang dari Australia di mana? Dari sekolah di mana? Melbourne apa? Oh, Canberra. Mantap. Kakak ya, Jaya. Yang kedua, kakak Michael. Ini yang kedua, ini yang pertama ya. Tiga jagoan, luar biasa. Haleluya, mantap. Kembali kami pada bersyukur dan terima kasih tidak ada secara kebetulan saat ini bagi yang berulang tahun, karena Tuhan punya rencana-rencana yang indah bagi ibu ini, bagi kedua anak kekasih ini. Tuhan tahu persis biarlah apa yang Tuhan rancangkan dari Matius 9 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang Tuhan tipkan dan percayakan dalam kehidupan mereka, rancangan dan bicara bukan kecelakaan, bukan malapetaka. Dan Kau berfirman, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kemuliaan di tangan kiri, memberikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam perjalanan mereka, Amsal 3 ayat 16 digenapkan dalam kehidupan mereka. Amsal ini Tuhan dinyatakan sehingga melalui kehidupan anak-anak kekasih Tuhan yang berulang tahun, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap jaga, dan Tuhan tetap mempromosi mereka dari usia muda dini sampai mereka berjumpa muka dengan Engkau Bapa. Bahkan ibu kekasih ini usia 65 ini masih usia yang sangat amat muda. Tuhan terus mau berkarya beracara, berikan tubuh yang sehat menjadi saksi Kristus yang luar biasa Bapa. Berkat Tuhan menyertai kehidupan, tutup bungkus kehidupan yang berulang tahun dengan kuasa dari Yesus Kristus. Malapetaka dijauhkan, mara bahaya dijauhkan, sampar sakit penyakit dijauhkan, dan promosi dari Tuhan tidak akan henti-hentinya sampai mereka berjumpa muka dengan kami. Begitupun juga secara khusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Pak Wirawa, di mana akan berangkat satu keluarga tanggal 9 nanti ke Europe. Bapak, Engkau menyertai perjalanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan ada dalam damai
damai sejahtera sukacita Bapak, jauhkan dari malapetaka mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit penyakit apapun juga kendaraan yang mereka tumpangi Tuhan, kendaraan darat, bahkan kendaraan laut, bahkan udara Tuhan, para kru kokpit cabin Tuhan, Engkau berkati dengan luar biasa jahat, jauhkan dari suasana, dari cuaca yang buruk dan sebagainya, nuansa yang buruk Bapak, kami padukan iman kami sehati, kami patahkan putuskan tolak dalam nama Yesus Kristus. Melalui kehidupan keluarga ini Tuhan, ada malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan mereka Bapak, sebagaimana baru firman Markus 91 ayat 11, Engkau perintahkan malaikat Allah dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, untuk menjaga kehidupan rumah tangga ini untuk tetap menjadi berkat, menjadi saksi Kristus Bapak. Oh Tuhan, sehingga melalui perjalanan mereka ada damai sejahtera sukacita, mereka kembali memuliakan membesarkan nama-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk ketiga anak yang Tuhan titipkan Tuhan, apapun yang didambakan rindukan oleh orang tua masing-masing, cita-cita mereka semua digenapkan Bapak. Tidak ada perkara mustahil Bapak. Engkau berfirman, minta dan kami padukan iman. Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat, kami lebih daripada itu, kami sepakat mempertaruhkan keluarga ini bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau menyertai, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau mengurapi dengan luar biasa ajaib. Bahkan apapun yang Engkau rencanakan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak kasih Tuhan, digenapkan dalam perjalanan kehidupan Tuhan, dan mereka terus naik Bapak. Engkau berfirman, Engkau akan angkat terus mereka naik, bukan turun, akhirnya menjadi kepala, bukan menjadi ekor Bapak. Dimanapun mereka berada, semua firman Tuhan tetap digenapkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Ulangan 28 ayat 13, hamba mataikan dalam perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan urapan surgawi Bapak, urapan kepemimpinan, urapan penembalan, urapan raja adalah kehidupan sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga di sini Bapak. Birawa Bapak di rumah tangga, di tempat ia berkarya, di mana tempat ia bekerja, oh Tuhan, ada urapan raja menyertai, dan hikmat surgawi daripada Tuhan terus menyertai apapun juga, sehingga setiap ketetapan keputusan yang dilakukan kerjakan semua Tuhan menyertai dan memberkati. Dan secara khusus kami juga menyerahkan Pak Andika Bapak, Engkau yang punya rencana-rencana yang indah, tidak ada perkara mustahil. Engkau meminta, maka saat ini kami padukan iman kami sekali Matius 3 ayat 7, kami minta dalam nama Yesus, apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan hamba-Mu ini, Engkau menyertai dan memberkati, sehingga Tuhan hamba-Mu Andika bersama juga anak-anak yang Kau titipkan bersama Ibu Tuhan, Engkau memberkati dengan luar biasa ajaib Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan, dan cita-cita dambaan kerinduan kami semua di tempat ini, lalu Tuhan untuk hamba-Mu juga Tuhan, dan yang genapkan, tidak ada perkara mustahil. Engkau izinkan Tuhan dia pada waktunya Tuhan juga ada dalam kehidupan berbangsa dan negara, memimpin pemerintahan ini Tuhan, dan tidak ada perkara mustahil. Engkau punya rencana-rencana yang indah digenapkan dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, dan persekutuan di tempat ini terus diberkati dengan luar biasa, sehingga setiap jiwa yang datang ada damai sejahtera dan sukacita. Setiap jiwa yang hadir di tempat ini diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permintaan kami, hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami imani percaya Engkau telah mendengar doa kami, dan jawaban yang daripada-Mu kami aminkan tergenapkan kehidupan kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami lanjutkan. Seperti biasa ada pemotongan kue. Biasa yang murid dari pertama, Om Siska boleh yang akan diberikan kepada pembicara yang ada. Sekali lagi spesial buat Opa. Oh iya.
apa-apa, main banyak juga nggak apa-apa. 7 kan diwakili sama umahnya, diborong. Mau bisa untuk tuan rumah. Menolongnya tiap doa. Berikutnya mamanya Ben ulang tahun. Ben masih ke siapa? Ah, siapa? Ah, Koel. Wawa katanya. Request lo ya. Request. Bisa tekan coba kasih lihat dulu. Lihat kamera. 1, 2, suapin dong. Pokoknya suapin dong. Oke. Mikaela maju. Ibunya. Ah, Pak RT. Pak RT kan diundang. Itu buat Om Tony kali. Dari Mikaela akan diberikan kepada enggak, mama yang kirim. Coba dia lari kemana? Pak Johan. Ini ya. Kita tahu. Dulu mau difoto. Nando foto dulu. Ini. Agak ke bawah Nando. Ya, 1, 2, 3. Oke, itulah rangkaian acara ulang tahun. Juga nanti titik doa oleh Pak Faldo. Saya silakan maju ke depan. Jadi lupa juga Pak Faldo, hari ini juga ada yang ulang tahun pernikahan. Ya, Bung Nando dan istri Ibu Maria. Boleh. Silakan. Mari satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sukacita dan sejahtera yang Kau berikan di tengah-tengah kami, khususnya untuk yang berulang tahun. Dan juga kami berdoa buat rekan kami Bapak Nando bersama dengan istri yang berulang tahun pernikahan. Dan berkati keluarga ini, pakai terus secara pribadi maupun keluarga untuk menjadi alat-Mu di muka bumi ini melalui apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Tuhan penuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan, mereka perlukan, untuk mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Terima kasih Bapak. Sekarang tuan rumah sudah menyiapkan berkat jasmani buat kami. Kami percaya bahwa sebelum kami menyantapnya, Tuhan menguduskan, menyucikan, dan kuasa firman menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah membawa ke tempat ini, yang sudah membuatnya, berkati mereka juga Tuhan. Dan kami teringat akan anak-anak yang kelaparan Tuhan, mereka yang mengalami bencana, Tuhan juga menghampiri mereka, Tuhan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan, mereka perlukan. Terima kasih Bapak, kami mau menyantap berkat jasmani ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.